Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang sejarah dari Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia Belanda dan BFO Belanda, yang dalam hal ini mewakili sejumlah negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Den Haag, Belanda, mulai dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang telah lama terjadi. Walau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Sebelum konferensi Meja Bundar ini, telah diadakan 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia yang telah dilaksanakan sebagai upaya dari penyelesaian masalah tersebut. Adapun pertemuan itu adalah Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Romeroyen pada tahun 1949. Meski sudah melangsungkan 3 pertemuan tingkat tinggi, belum ada titik terang penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Akhirnya, dalam konferensi Meja Bundar, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Untuk lebih jelasnya, apa sih yang melatar belakangi konferensi Meja Bundar? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Jadi, pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia dan melanggar Perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer pertamanya sebagai bentuk pelanggaran Perjanjian Linggarti. Di agresi militer kedua ini, Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan dunia internasional kala itu. Terlebih lagi, Belanda telah menangkap sejumlah pimpinan Indonesia termasuk Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang tengah bertugas di ibu kota sementara kala itu, yakni di Yogyakarta pada 28 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB menegur Belanda dan menuntut pengembalian seluruh petinggi Republik Indonesia Serikat beserta pemulihan pemerintahannya. Kemudian, pada 4 April 1949 digelarlah perundingan Romeroyen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain, disetujuinya pelaksanakan KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, dan gencatan senjata. Konferensi Meja Bundar telah menghasilkan beberapa keputusan penting bagi Indonesia. Di antaranya adalah: yang pertama, Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Kedua, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Ketiga, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada akhir tahun 1949. Keempat, RIS akan bertanggung jawab atas semua hutang bekas Hindia Belanda. Yang kelima, penyelesaian masalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan atau diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Yang keenam, pasukan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan bergabung dalam pasukan Angkatan Perang RIS atau APRIS dan secara bertahap akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS.
Setelah hasil konferensi diumumkan, pihak Republik Indonesia dan BFO kemudian menandatangani persetujuan konstitusi RIS. Persetujuan ini dilakukan pada 29 Oktober 1949. Dampak penyelenggaraan KMB adalah Indonesia mendapat kedaulatannya, di mana penyerahan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Sementara, penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan diadakan di dua kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Beberapa tokoh yang terlibat dalam KMB antara lain Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo, Dr. Johannes Lemena, Mr. Ali Sastro Amijojo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonel TB Simatupang, dan Dr. Muwardi. Nah, demikian secara singkat latar belakang, isi, dan tujuan diadakannya konferensi meja bundar. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.